Ya, baik saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Ya, Pastor Daud eh, akan mengambil satu perikop bagi kita semuanya untuk kita boleh belajar pagi hari ini, merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Yang saya ambil saudaraku dari kitab Lukas pasal 8, Lukas pasal 8 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke panjang dia. Iya, ayat 26 sampai 39 Saudara. Haleluya. Ya, luar biasa. Judulnya di sini Saudaraku, Yesus mengusir roh jahat. Haleluya. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Haleluya. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Haleluya. Ya. Ayat yang ke-26, saudaraku. Mari kita baca sama-sama ayat ke-26. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah tetapi di dalam pekuburan. Ya, saya akan bacakan dulu saja saudara. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Ayat yang ke-30, dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah engkau? Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus berkuasa atas setan-setan saudara, sehingga setan-setan pun takut. Haleluya. Ayat yang ke-32, adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang-orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuki setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Saudaraku, ya, setelah orang gila ini disembuhkan justru Yesus tidak diperkenankan masuk ke dalam kota Gerasa. Ada apa? Nanti kita bahas. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Haleluya. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dengan kata lain, Yesus tidak diperkenankan masuk, tetapi orang yang sudah disembuhkan itu dipakai Tuhan Yesus untuk bersaksi dan Tuhan telah memberikan eh, kuasanya kepada orang yang disembuhkan itu dan satu kota itu pun mendengar kemuliaan Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Ya, saudaraku, di sini perikop ini menceritakan satu kisah saudara ya, bahwa di Gerasa itu ada orang gila yang sangat berbahaya. Ya, Alkitab telah mencatatnya tadi bahwa
untuk membuat dia tenang agar semuanya aman, dia selalu diikat pakai rantai. Yang namanya rantai itu dari besi, saudara. Ya, kita tahu bahwa rantai itu kuat sekali. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata rantai itu bisa diputuskannya. Apakah dengan alat atau dia pukul dengan batu atau mungkin dia tarik dengan sekuat tenaganya. Dan memang sebiasanya orang yang kerasukan setan itu kekuatannya itu melebihi orang yang biasa. Ya, kita tidak tahu ya bahwa ada sesuatu yang energi yang bekerja di dalam dirinya. Nah, ketika Tuhan Yesus masuk ya akan datang ke kota Gerasa ini, saya percaya sebenarnya sebelum kisah ini dicatat oleh murid-murid Tuhan Yesus, Yesus sebenarnya sudah tahu bahwa hari ini dia akan melayani, bahkan akan melepaskan orang gila ini dan akan disembuhkan. Tapi murid-muridnya tidak ada yang tahu. Karena biasanya berita-berita yang seperti di Gerasa ini bahwa di daerah ini angker, ada penunggunya, ya di daerah ini angker, ada orang gilanya. Jadi orang-orang pada takut dan berita itu sudah santer, sudah kemana-mana. Dan Yesus sangat tahu, terlebih Yesus ini adalah Allah. Sekali lagi, semua orang-orang yang menerima mujizat dari Tuhan, bahkan yang menerima kebaikan Tuhan, itu tidak luput dari semua rencana Tuhan. Ya, dia melihat, termasuk salah satunya Zakheus ya, yang sudah kita bahas di renungan pagi, bagaimana Yesus akhirnya berkata sebab dia ini juga keturunan Abraham. Jadi Yesus memang sengaja datang ke kota Yeriko untuk menolong dan memberkati Zakheus yang sedang menghadapi masalah besar. Nah, termasuk juga orang gila yang di Gerasa ini, Tuhan Yesus tahu ya. Tuhan Yesus tahu. Makanya di tengah perjalanan murid-muridnya tidak ada yang berkomentar ngapain kita ke sini, tidak ada saudara ya, karena Yesus dalam hatinya, dalam rohnya itu tahu bahwa hari ini aku akan ya melakukan penyelamatan bagi seorang gila karena Tuhan akan pakai dia untuk satu kota di Gerasa ini. Kenapa sih sebenarnya? Ada apa di Gerasa ya? Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, orang gila ini sebenarnya dirasuki oleh setan. Pada pagi hari ini dengarkan baik-baik ya. Tidak ada sebenarnya tidak ada seorang pun orang normal itu bisa dirasuki setan, tidak ada. Ya, tidak ada. Sebenarnya setan itu tidak punya tempat di dalam diri manusia kecuali. Nah, mungkin saudara bingung, loh buktinya kenapa ada orang kerasukan setan, Pastor Daud? Buktinya kenapa ada orang gila kalau memang iblis tidak bisa masuk? Nah, begini maksud saya, saudara. Sebenarnya dalam kehidupan normal, saudaraku, ya, manusia biasa itu tidak bisa dirasukin setan, tidak bisa. Kenapa? Karena kita ini sudah didesain dengan Allah, dengan rohnya saudaraku. Tetapi pertanyaannya kenapa iblis setan bisa masuk? Karena manusia ini sendiri yang mengundangnya. Manusia ini sendiri yang mengizinkan setan itu masuk saudara. Jadi manusia-manusia biasa, manusia-manusia normal sebenarnya iblis gak bisa masuk. Makanya iblis sering sekali menggoda kita agar kita jatuh dalam perangkapnya dia saudara. Nah masalahnya banyak manusia-manusia sendiri yang menjual imannya. Banyak manusia-manusia yang datang kepada setan, kepada iblis, kepada kuasa kegelapan dan mengikatkan dirinya, bahkan mempersembahkan hidupnya untuk si roh jahat ini. Makanya dia kerasukan setan, saudaraku. Ya, contohnya anak-anak Tuhan atau manusia datang ke dukun-dukun, saudaraku. Untuk apa? Minta pertolongan, minta perlindungan, minta yang namanya kekuatan, saudaraku. Sudah jelas ketika manusia datang kepada dukun, maka dia ada dalam penguasaan kuasa kegelapan. Tapi kalau kita manusia biasa begitu saja, nggak akan mungkin, saudara. Nggak akan mungkin. Ketika kita berpikir baik, ketika kita berpikir waras, maka Tuhan tetap menyertai menjaga kita dan Tuhan memelihara hidup kita. Iblis nggak bisa masuk, ya, tidak bisa masuk. Kecuali kalau saudara yang mengizinkannya. Saudara menjual iman saudara, saudara menjual hidup saudara, dan saudara taklukkan hidup saudara di bawah kekuasaan roh jahat, saudaraku. Haleluya. Ya, jadi orang gila di Gerasa ini, kenapa dia gila? Bahkan katanya dia dikuasai oleh banyak roh jahat. Ya, yang tadi disebut siapa tadi ya? Sebentar, legion, saudaraku. Ya, di dalam dia ada banyak roh jahat yang disebut legion. Legion itu kumpulan daripada setan-setan. Mungkin saudara bertanya juga, saudaraku, pagi hari ini. Loh, setan itu bukannya satu.
Nah, saya mau bilang saudara, ya kita harus tahu firman Tuhan sudah katakan bahwa di udara ini ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, bahkan roh-roh jahat di udara. Jadi berlapis-lapis saudaraku. Ya, ketika kita sudah mengikatkan diri kepada kejahatan, ya, kemudian kalau kita tidak kembali kepada Tuhan, maka roh lain akan mengikuti, ya. Saya nggak tahu kejahatan apa yang kita kerjakan, nanti akan menyusul roh penipu, akan nyusul lagi yang namanya roh pencuri, roh perjinahan, roh pembunuhan, ya, roh fitnah, banyak sekali saudara-saudaraku, banyak sekali. Makanya orang gila ini karena dia mengizinkan hidupnya dimasuki oleh kuasa kegelapan, maka yang lain-lainnya itu akan datang untuk memenuhi hidupnya. Jadi jangan sekali-kali saudara, kita semuanya khususnya anak-anak Tuhan menjual hidup kita kepada kuasa kegelapan. Jangan saudaraku. Haleluya. Jangan. Ya. Ini berbahaya saudaraku, karena ketika satu orang saja ada yang berhubungan dengan kuasa kegelapan di dalam rumah tangga saudara, maka di dalam rumah tangga itu akan terempartasi saudaraku, akan ketransfer, bahkan atmosfer di dalam rumah itu akan tidak enak. Nanti saudara akan salah langkah saudaraku. Ada orang yang akhirnya sakit-sakitan, ke dokter nggak bisa sembuh-sembuh, ya dia nggak mau datangin pendeta. Akhirnya kebanyakan orang kalau imannya lemah, tidak ada lagi saudaraku jalan lain kecuali ke dukun, ke orang pintar. Mulailah orang pintar itu masukkan semua segala sesuatu apa yang dia punya untuk menguasai hidup kita. Haleluya. Kebanyakan seperti itu. Jangan lakukan saudara. Haleluya ya. Nah, jadi Yesus tahu bahwa di Gerasa itu, ya, di Gerasa ini penduduknya itu penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah kuasa kegelapan, ya. Nanti kita akan baca saudaraku. Itu sebabnya orang gila ini bisa seperti ini, ya, karena di Gerasa ini, ya, penduduknya itu untuk menjaga keamanan kehidupan mereka, kesejahteraan mereka, mereka membuat sesembahan-sesembahan di mana-mana. Haleluya. Akhirnya roh-roh jahat datang untuk menguasai tempat itu. Ya, ayat yang kedua saudara, ya, ayat yang ke-26 tadi, lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Ayat 27, setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Untuk apa dia datangin Yesus? Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Iblis itu pun ternyata sudah mengetahui bahwa Yesus akan datang ke Gerasa itu, saudaraku. Jadi ketika Yesus mulai perahunya sampai di darat, dia lompat, kemudian itu orang gila itu langsung berlari-lari mengejar Yesus. Dan dia teriak-teriak, "Apa urusanmu?" Oh haleluya. Nah, saya bisa ngerasain saudaraku bahwa pada hari itu terjadi peperangan roh, ya. Ini sebenarnya cerita ini dunia faktanya, tetapi di dimensi roh sebenarnya Yesus sedang melakukan peperangan saudaraku dengan penguasa-penguasa yang ada di Gerasa itu. Makanya ketika Yesus mendarat sampai di Gerasa itu, orang gila itu manifestasi. Orang gila itu tidak tahan saudara, karena ada hadirat Allah turun dan mendarat di Gerasa itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini saya mau katakan saudara, apabila saudara merasakan ada sesuatu, apakah di kelompok saudara ya, ada kelompok persekutuan saudara atau teman-teman saudara ya, ada di keluarga saudara, di komsel saudara, jikalau ada seseorang yang selalu merasa terganggu atau mungkin saudara sudah tahu persis bahwa dia sering sekali diganggu oleh roh jahat saudaraku. Maka seperti apa yang sering kita ketahui ya, kisah daripada Yesus datang ke kota Gerasa ini adalah satu bukti bagi kita. Nah, Pastor Daud mau katakan begini saudaraku, ya.
Di sini Yesus hadir di kota Gerasa. Lalu ketika Yesus hadir, hadirat Allah turun, maka kuasa roh jahat itu tidak tahan. Belum lagi saudaraku, belum lagi bertatap-tatapan muka secara dekat. Itu atmosfer daripada roh-roh jahat itu mulai terganggu karena kehadiran Yesus anak Allah. Hadirat Allah, hadirat Bapa ada di kota Gerasa saat itu, di daerah Gerasa saat itu. Nah, saya mau katakan begini saudaraku, ya. Bagaimana caranya kita menghadirkan Tuhan dengan hadiratnya, dengan penyembahan saudaraku. Haleluya. Nah mungkin kita bilang, Pastor Daud kan di dalam kita ada Yesus. Kenapa kok setan-setan tidak takut? Haleluya. Ya, kebanyakan kita mengatakan bahwa di dalam kita ada Yesus. Benar, di dalam kita ada Yesus. Tetapi pertanyaannya, apakah kemuliaan Yesus itu ada? Apakah hadirat Tuhan itu ada di dalam hidupmu? Ya. Pengakuan bahwa Yesus ada di dalam diri kita itu hanya perkataan iman, tetapi kebenaran Tuhan, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan itu tidak dibuktikan di dalam diri kita. Kenapa? Hanya orang-orang yang bisa menghadirkan Tuhan dalam hadiratnya, yang dekat dengan Tuhan, yang punya hubungan dengan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang selalu melayani Tuhan, maka Tuhan Yesus akan berkenan. Seperti firman Tuhan berkata, di mana hambaku berada, di situ aku berada. Dan di mana aku berada, di situ hambaku berada. Dengan kata lain, saudaraku, tidak semua orang yang mengakui bahwa di dalam dia Yesus akan membawa hadirat Tuhan. Tidak semua, saudaraku. Ya, tidak semua yang mengatakan selalu bahwa di dalam saya ada Yesus, sebab saya percaya Yesus. Iya. Tapi tidak semuanya orang membawa kemuliaan Tuhan, saudara. Karena apa? Karena kemuliaan Tuhan itu selalu berhubungan dengan perbuatan, ya, dengan sikap kita. Ya, hanya orang-orang yang berkenan di hati Tuhan, hanya orang-orang yang menyucikan, menguduskan hidupnya untuk Tuhan, maka hadirat Allah itu akan terus dan berkenan untuk menyertainya. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, itu sebabnya ketika hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, ya ketika mereka datang menyembah Tuhan, disitulah sebenarnya kehadiran Tuhan itu turun, saudaraku. Dengan kata lain, saudara, jikalau saudara ingin melayani orang-orang seperti itu, caranya dengan mudah sekali untuk mengusik dan membongkar, mengetahui tipu muslihat iblis kepada siapa dia bekerja, di mana dia bersembunyi, siapa yang sedang dikuasainya. Nah, salah satunya caranya adalah hadirkan Tuhan dalam puji-pujian penyembahan, saudaraku. Haleluya. Ketika kita menyembah Tuhan, tentunya saudara ini adalah tugas hamba-hamba Tuhan, tugas pelayan-pelayan Tuhan yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, saudaraku. Karena ketika kita menghadirkan Tuhan lewat doa kita, penyembahan kita, saudara, maka iblis nggak tahan, roh-roh jahat nggak tahan. Haleluya. Sering sekali kita dalam pelayanan terjadi seperti itu ketika kita sudah mulai berdoa. Kita mulai menyembah, kita minta Tuhan hadir saat itu dalam kemuliaannya. Maka tiba-tiba saja saudaraku, orang-orang yang tadinya sakit-sakitan sering dirasuki kuasa kegelapan, itu tiba-tiba histeris dan berteriak manifestasi, saudaraku. Haleluya, haleluya. Jadi apa yang dilakukan Yesus ini menjadi teladan bagi kita. Hadirkan Yesus kemanapun kita pergi. Mari kita punya hubungan yang baik sehingga kemuliaan Tuhan menyertai kita kemanapun kita berada. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, ayat yang ke-28, ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi, aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jangan kaget ketika hamba Tuhan ya sedang melayani, bahkan sedang melakukan altar call, saudaraku. Ini sering sekali terjadi, bahkan konseling pribadi. Ketika Tuhan Yesus hadir dalam pengurapannya dengan hadiratnya, saudaraku. Lalu hamba Tuhan ini mengusir setan itu. Dan sering sekali terjadi bahwa setan-setan itu berteriak dan menunjuk sama bahasanya. Padahal yang melayani itu
bukanlah Tuhan Yesus langsung, tetapi hamba Tuhan. Kenapa? Karena Yesus nyata turun mengurapi hamba Tuhan itu. Makanya orang yang kerasukan setan itu ketika dilayani, dia berkata sama bahasanya, apa urusanmu dengan aku, hai engkau anak Allah. Padahal dia tunjuk kepada pendeta, saudaraku. Ya, jadi itulah faktanya, kehadiran Tuhan itu begitu dahsyat. Jadi bagi saudara-saudara dimanapun kita berada, mungkin kita sedang mengunjungi satu desa, mungkin kita sedang mengunjungi satu daerah, mungkin kita sedang mengunjungi satu tempat ketika kita akan melayani. Jangan lupa saudaraku, ya, sembah Tuhan Yesus, undang dia dan izinkan hadirat Tuhan turun. Haleluya. Maka semua penguasa-penguasa kegelapan yang ada di daerah itu semuanya kocar-kacir, saudaraku. Haleluya. Jangan lupa saudaraku ya, jangan lupa, haleluya. Itu sebabnya saudara-saudara yang belum masuk ke dalam dimensi ini, mari kejar hadirat Tuhan. Hiduplah berkenan di hadapan Tuhan, agar kita berkenan mendapatkan kasih karunia Tuhan, urapannya, hadiratnya, kuasanya saudaraku. Haleluya, praise the Lord, haleluya. Ya, saya akan baca teruskan saudara, ayat ke-29. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, haleluya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Ya, saudaraku ini berkati oleh Tuhan, ya, kata sunyi ini juga kita harus hati-hati, ya. Karena memang sering sekali penguasa-penguasa kegelapan roh-roh jahat itu mereka bersembunyi di sana, saudaraku. Haleluya, ya. Ayat yang ke-30, dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Nah, di sini kita tahu bahwa Yesus berkuasa untuk memerintahkan setan masuk ke dalam jurang maut, masuk ke dalam api neraka. Karena waktunya belum tiba. Nanti ketika penghakiman dunia ini, disitulah Yesus akan mencampakkan semua setan-setan itu, bahkan pengikut-pengikutnya untuk diserahkan, bahkan dicampakkan ke api neraka, saudaraku. Haleluya. Dan untuk saat ini ayat 31, lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan, inilah pekerjaan iblis. Dia bisa bermanifestasi, saudara. Ya, dan ketika Yesus mengusir roh jahat itu, iblis itu memohon kepada Yesus untuk tidak diperintahkan ke jurang maut, tetapi perintahkanlah kami kepada babi-babi itu. Haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau dilihat dari nilai saudaraku, ya, saya percaya kita sepakat saudara, bahwa lebih berharga manusia ini ketimbang babi-babi. Ya, menurut Yesus, ya, babi-babi itu adalah hanya hewan yang disembelih dan akan binasa sebentar saja, tapi manusia ini berharga. Karena Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Dia. Makanya Yesus tidak hitung-hitungan, saudaraku, tidak hitung-hitungan. Bagi Yesus itu lebih baik menyelamatkan satu orang ini ketimbang menghitung nilai, jumlah, dan harga daripada babi itu. Buat Yesus yang penting satu orang ini selamat karena dia ini berharga. Bahkan dia bisa dipakai Tuhan. Kalau babi tidak, saudaraku. Babi itu untuk dipotong dan dimakan. Tapi orang yang gila yang sudah disembuhkan ini Tuhan akan pakai untuk memberitakan, untuk menjadi pelayan Tuhan, memberitakan, bersaksi kepada banyak orang. Jadi buat Yesus lebih baik saya menyelamatkan satu orang ini ketimbang nilai daripada babi-babi itu. Makanya Yesus mengizinkan, sudah pergilah ke sana gitu ya. Lalu setan-setan itu masuk kepada babi-babi itu. Nah, saudaraku ini diberkati oleh Tuhan, ya. Ini menjadi nasihat juga buat kita. Kadangkala kita lebih hitung-hitungan, saudaraku, ya, lebih hitung-hitungan tentang segala sesuatu, harta benda milik kita ketimbang satu jiwa. Haleluya, ketimbang satu jiwa. Ya, kadang-kadang kita enggan, saudaraku, enggan mempersembahkan apa yang menjadi milik kita dalam ketika kita melayani Tuhan. Kita enggan, saudaraku.
ya, ketimbang kita memenangkan satu jiwa pergi melayani. Kadang-kadang kita ketakutan untung kita hilang. Kadang-kadang kita ketakutan pekerjaan kita lose satu hari. Ketika saudara akan pergi melayani Tuhan satu hari, saudara lebih menghitung untung ruginya, ya. Saudara sepertinya lebih keberatan berkat keuntungan keuangan saudara hilang ketimbang saudara melayani satu jiwa. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, kita harus melayani seperti apa yang Yesus kerjakan buat Tuhan. Itu semuanya tidak ada harganya, lebih berharga satu jiwa. Haleluya. Praise the Lord. Ya. Ayat yang ke-33, lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasukkan babi-babi itu ke kawanan. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu ayat 35, dan keluarlah orang-orang itu melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Dan seharusnya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika orang-orang dari kota-kota, dari kampung-kampung itu datang ya ke pinggir danau itu untuk melihat kejadian itu, seharusnya mereka senang, seharusnya mereka berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Seharusnya mereka mengundang Yesus masuk. Karena Yesus telah memberikan kedamaian. Karena apa? Karena orang gila itu sudah sembuh. Orang gila ini sering sekali mengancam nyawa atau berbahaya bagi orang-orang yang melewati jalan itu. Ya, karena jalan itu adalah sebuah pelabuhan kecil ketika orang-orang dari kampung-kampung, dari kota itu akan pergi mungkin ke kota lain atau ke menyeberang dari danau itu. Makanya Yesus kan berhentinya di situ. Ya, tempat perahu itu nyandar, saudaraku. Nah ternyata di pinggir pantai itu, Gerasa itu ya ada banyak kuburan biasalah ya. Jadi dia itu kuburan itu di pinggir danau, di atas bukit begitu, ya. Dan di situ dia bersembunyi. Dan di situ juga lah orang mengangon babi, saudaraku. Haleluya. Nah ketika orang-orang banyak datang dan karena mengetahui orang gila itu sudah disembuhkan, seharusnya mereka mengucap syukur. Karena tidak ada lagi yang mengganggu mereka. Karena orang gila ini kalau dia udah kumat, saudara, rantainya diputus, ya kan? Bahkan dia pukul orang, kalau dia jumpa mungkin dia pukul, dia gigit, dia kanibal, saudaraku. Mengancam jiwa manusia. Jadi hampir-hampir tidak banyak orang yang berani lewat jalan itu kalau tidak terlalu penting, saudara. Karena terlalu berbahaya karena orang gila ini. Ya dari jauh orang begitu udah mau melewati jalan itu udah langsung teriak-teriak, orang langsung kocar-kacir balik lagi dan nggak jadi. Karena jalan itu mungkin jalan pintas menuju ke tempat lain, saudara. Ya ketika dia sudah disembuhkan, harusnya penduduk dari kampung-kampung atau dari kota Gerasa itu harusnya bersyukur, mereka berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ya, ayat 36. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kenapa penduduk itu melarang Yesus datang dan masuk ke kotanya? Sementara di daerah yang tadinya berbahaya, bahkan yang tadinya daerah itu bisa dikatakan angker ya, sangat menakutkan dan Tuhan sudah selesaikan. Seharusnya mereka senang dan mengundang Yesus agar setan-setan lain boleh dikeluarkan, saudaraku. Ternyata saudara, ya, saya bisa melihat kenapa penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Kenapa? Karena kota itu, sekali lagi seperti yang di awal saya katakan, kota itu penuh dengan berhala-berhala yang sebenarnya mereka menyembah kuasa-kuasa kegelapan, mengundang roh-roh jahat yang mereka tidak kenal, saudaraku. Jadi kalau Yesus diizinkan masuk, maka akan banyak lagi orang-orang yang akan mengalami kerugian karena setan itu akan menuntut yang namanya tumbal. Setan itu menuntut yang namanya bayaran agar mereka keluar, saudaraku. Sama seperti orang gila yang di Gerasa yang sudah disembuhkan ini.
Tumbal dari setan itu adalah babi itu, sehingga setan itu pun keluar meninggalkannya. Seandainya Yesus diizinkan masuk, penduduk-penduduk dari Gerasa ini ketakutan karena mereka ternyata masih menyimpan setan-setan lain di rumah mereka, di kehidupan mereka. Mereka takut, ya, kalau nanti setan itu keluar akan membawa kerugian yang besar, makanya mereka takut, saudara. Ya, supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan, maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu, orang gila itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai atau ikut dengan Yesus. Tapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, ketika satu kota itu datang menemui Yesus dan tidak mengizinkan Yesus masuk, buat Yesus tidak masalah, never mind, saudaraku. Kenapa, saudara? Karena di dalam orang yang barusan disembuhkan tadi, orang gila tadi yang telah disembuhkan itu, Yesus telah menaruh perkataannya. Yesus telah mengizinkan pengurapannya menyertai daripada orang yang disembuhkan ini. Maka orang yang gila yang sudah disembuhkan ini pun roh penurutannya, roh kasih karunia dari Tuhan itu menuntunnya pergi masuk ke kampungnya, bahkan mengelilingi seluruh kota. Alkitab ini mencatat orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Yesus tidak perlu masuk ke kota itu, tapi Yesus bisa masuk lewat pribadi orang yang sudah disembuhkan itu. Ketika orang ini bersaksi, mulutnya yang berbicara, tubuhnya yang bergerak, tapi di dalam dia ada roh Kristus, saudaraku. Haleluya, praise the Lord. Itu sebabnya, saudara, orang-orang yang dipakai Tuhan itu fisiknya manusia, tetapi di dalam dia adalah Yesus sendiri yang bersaksi. Sehingga satu kota itu mendengarkan, melihat, dan menyaksikan bahwa dialah orang yang sering mengganggu orang lewat. Dialah orang gila yang tadinya memutuskan rantai. Dialah yang sering memukul dan membunuh ternak-ternak yang melewat di situ, saudaraku. Tapi ketika dia sudah disembuhkan, orang-orang satu Gerasa itu akhirnya melihat kemuliaan Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus karena dia sudah disembuhkan. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya. Sebelum kita berpisah, saudara, apapun keadaanmu, mari undang hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Mulailah belajar melayani Tuhan, hidup berkenan dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan akan memakai hidupmu. Dimanapun saudara berada, ketika engkau mengundang hadirat Tuhan, maka roh teritorial, kuasa kegelapan yang ada di sekitarmu itu akan pontang-panting, saudara. Dan saudara akan melihat bagaimana keajaiban Tuhan memakai hidupmu untuk mengusir setan-setan di dalam nama Yesus. Karena Yesus itu akan bekerja dan memakai hidupmu. Haleluya, haleluya. Sampai di sini renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kiranya saudara semuanya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Baik, saudaraku ini berkati oleh Tuhan, kita akan akhiri renungan pagi-pagi hari ini. Dan saya percaya, saudaraku, Tuhan Yesus memberkati dan mengurapi kita semuanya. Haleluya. Mari saudara kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini hamba mengucap syukur Tuhan, kebenaran firman-Mu telah disampaikan, bagaimana Engkau bekerja Tuhan Yesus, dan Engkau berencana untuk melepaskan orang gila yang di Gerasa, dan peperangan roh terjadi, dan Tuhan telah menyelesaikannya, dan mujizat terjadi Tuhan. Bapa, sehingga roh-roh jahat yang ada di dalam tubuhnya itu keluar, bahkan satu kota itu pun dimenangkan karena orang yang disembuhkan ini, Tuhan telah pakai dia. Terima kasih Bapa yang baik. Dan hamba berdoa Tuhan, biarlah semua orang-orang yang mendengarkan firman ini akan beroleh kasih karunia di hadapan-Mu Tuhan. Berkati dan jamah mereka. Tuhan pakai mereka Tuhan agar mereka menjadi saluran berkat, membawa hadirat dan kemuliaan Tuhan. Ketika mereka berseru dan menghadirkan Engkau Tuhan, maka akan banyak mujizat terjadi. Roh-roh jahat semuanya kocar kacir dan keluar dari setiap orang-orang yang diikatnya. Terima kasih Bapa, hamba-Mu mengucap syukur Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu, pengurapan-Mu, hadirat-Mu Tuhan juga melingkupiku Tuhan.
Segala roh jahat, roh sakit, penyakit semuanya juga keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Buat dari kehidupan saudara-saudaraku dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba selesai sampai di sini Tuhan. Tuhan Yesus meneruskan segala hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Praise the Lord.